Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan nilai nutrisi dari pengembangan kode artificial intelligence. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Hilmi Tiara Asyafani, NIM D141916. Ada saya sendiri, yaitu Puspita Anahal, NIM D141963. F141853. Ada Ayu Hidayati Munashiroh, NIM G141815. Dan saya Kusuma Wardani, NIM I141878. Untuk selanjutnya, next. Untuk latar belakangnya adalah produk peternakan sangat dibutuhkan dalam menunjang kesehatan dan kebutuhan manusia, sehingga kualitasnya tentunya sumber daya manusia harus meningkat akan menjadi lebih baik. Nah, namun pada kenyataannya nih teman-teman, industri daging tidak selamanya dapat menanggapi peningkatan permintaan dengan penggunaan sumber daya yang semakin meningkat. Oleh karena itu, inovasi produk daging dan protein baru ini dikenal dengan artificial meat atau daging buatan, atau biasa dikenal juga dengan daging budidaya, yang mana memanfaatkan teknologi terobosan yang dirancang untuk memenuhi masalah yang dihadapi industri pada daging konvensional. Nah, jadi tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dan asal-usul dari artificial meat, nilai nutrisi yang terkandung di dalamnya, dan keamanannya bagi konsumen. Selanjutnya, untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh saya, pengertian dan asal-usul artificial meat. Artificial meat merupakan produk daging yang menggunakan teknologi terobosan yang dirancang untuk memenuhi masalah yang dihadapi industri daging konvensional. Daging buatan didefinisikan dalam 3 kategori besar yang mencakup nyata dan hipotesis produk. Alternatif daging yaitu protein alternatif yang umumnya digunakan sumbernya adalah tumbuhan dan jamur. Lalu ada daging in vitro yang berasal dari jaringan dan sel yang tumbuh di lingkungan laboratorium, bukan dalam organisme hidup. Selanjutnya, nilai nutrisi artificial meat. Secara keseluruhan, produk artificial meat kurang setara dengan produk daging sungguhan. Batasan untuk vegetarian atau vegan dan konsumen daging yang mungkin kekurangan nutrisi utama. Dibandingkan dengan produk daging hewan serupa, nabati pengganti daging mungkin tampak seperti pilihan yang menyehatkan. Tetapi jika dilihat lebih dekat, hati-hati dengan beberapa panduan yang mungkin perlu diberikan kepada konsumen tentang cara menyusun pola makan nabati. Secara keseluruhan, produk kurang setara dengan produk daging serupa. Keamanan artificial meat. Teknik untuk produksi daging in vitro industri belum dikembangkan dan dengan demikian memiliki potensi untuk konsekuensi positif dan negatif bagi kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Lingkungan yang sangat terkontrol dari proses kultur sel memungkinkan peningkatan kesehatan dan keamanan serta mengurangi resiko patogen bawaan makanan atau kontaminasi. Kesimpulannya, jadi artificial meat adalah daging buatan yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu meat substitutes atau pengganti daging, cultured meat atau daging budidaya, dan modified meat atau daging modifikasi. Meat substitutes berasal dari sumber protein lain, yaitu tumbuhan dan jamur yang bisa dijadikan sebagai alternatif diet dan baik untuk kesehatan karena mengandung asam lemak jenuh yang lebih sedikit. Nah, cultured meat merupakan daging yang berasal dari jaringan sel yang tumbuh di lingkungan laboratorium, bukan dalam organisme hidup. Modified meat merupakan daging hasil kloningan. Nah, jadi secara keseluruhan, cultural meat dan modified meat sangat riskan terhadap gangguan kesehatan, karena proses kultur sel tidak pernah dikontrol secara sempurna dan bahwa beberapa mekanisme biologis yang tidak terduga dapat terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 5, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.